Bab 69, Dibenci. Aileen, yang jatuh ke tanah karena amukan Dragonheart, membuka matanya. Apakah aku masih hidup? Aileen menggerakkan lengan, kaki, dan sayapnya untuk memeriksa kondisinya. Tubuhnya baik-baik saja. Bagaimana dengan hati naga? Aileen, yang baru saja mulai pulih dari kondisi Dragonheart-nya, memusatkan perhatian pada detaknya dengan hati yang gugup. Buk, buk. Detak jantung Dragonheart terasa berirama. Hah? Detak jantung Dragonheart lebih baik dari yang diharapkan. Itu jauh lebih baik daripada sebelum mengamuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Aileen memeriksa pesan melalui bola kristal untuk mengetahui apa yang terjadi ketika dia pingsan. Kemudian, melihat pesan, Tower Farmer Park Sejun telah menyelesaikan misi. Aileen ingat bahwa dia kehilangan kesadaran memanggil nama Sejun di akhir. Ini agak memalukan. Aileen, meskipun dia tidak merasa panas, mengepakkan sayap dan lengannya tanpa alasan dan memeriksa pesannya. Sepertinya manusia yang luar biasa menyelamatkanku. Aileen merasa senang memikirkan bahwa Sejun telah menyelamatkannya. Dia merasa kasihan pada kakeknya, tapi dia senang Sejun telah menyelamatkannya. Hehehe. Dia tidak bisa menahan tawa. Tapi, apa itu jeli madu? Aileen mencoba mengingat rasa jeli madu, tapi... Oh! Saya memakannya ketika saya pingsan, jadi saya tidak tahu seperti apa rasanya. Aileen memutuskan untuk mendapatkan jeli madu dari Sejun nanti untuk mengecek rasanya. Tidak. Tetapi segera, dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak melakukan itu. Sebagai naga hitam hebat, aku berutang nyawa padanya dan mencoba untuk mendapatkan jeli madu juga. Itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan naga hitam besar untuk mendapatkan sesuatu yang lain tanpa melunasi hutang hidup. Hehe. Maka saya hanya akan membalasnya. Bang! Gudang koleksi Pritani terbuka. Aileen mendobrak pintu gudang koleksi dan mulai mencari hadiah untuk Sejun, memeriksa barang-barang yang dikumpulkan oleh leluhurnya. Tetapi, Apopis, pedang ajaib, Gaebolg, Excalibur, pedang suci. Ini mengecewakan. Tidak ada yang bisa digunakan Sejun. Tidak ada item yang bisa digunakan Sejun dengan level dan statistiknya di antara item yang dipajang di gudang koleksi. Kemudian, ada sesuatu yang terlintas di benak Aileen. Hehehehe. Tunggu aku, Sehun. Aileen, yang keluar dari gudang koleksi, berlari ke taman area administrator. Menara. Sejun, yang telah mencegah amukan Dragonheart Aileen, sedang makan malam setelah menyelesaikan panen tomat cherry, ketika administrator menara berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup mereka. Aileen terbangun. Aileen, kamu baik-baik saja? Administrator menara mengatakan mereka lebih baik berkat kamu. Itu melegakan. Makan ini. Itu akan membantu Aileen. Sejun menyerahkan 3 jeli madu. Awalnya, ada 5, tapi dia memberikan masing-masing kepada induk beruang raksasa merah dan cuengi. Administrator menara mengatakan terlalu memalukan untuk terus menerima sesuatu memalukan? Bagaimana dengan sampai sekarang? Administrator menara berkata bahwa mereka setidaknya akan membayar utang nyawa. Sebuah pencarian telah dibuat. Quest, teriakan Aileen dengan keras ke langit. Hadiah, sesuatu yang sangat besar dan bagus. Penolakan ditolak. Sesuatu yang sangat besar dan bagus? Apa itu? Sementara Sejun sedang membaca hadiah dan bertanya-tanya. Puhuhut, aku tahu apa yang sangat besar dan bagus itu, meong. Theo yang sedang menikmati curu dari pangkuan Sejun berteriak. Apa itu? Puhuhut, Presiden Park masih belum tahu dunia orang dewasa, meong. Theo turun dari pangkuan Sejun. Hai. Sejun dengan cepat mencoba menghentikan Theo, merasakan krisis bahwa dia
Mungkin melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi... Ini dia, Meong. Theo dengan cepat menariknya keluar sebelum Sejun bisa menghentikannya. Hah? Apakah itu dunia orang dewasa? Ya, Meong. Hanya orang dewasa yang bisa makan ikan sebesar itu, Meong. Theo dengan bangga berteriak sambil mengangkat seekor ikan raksasa dari kotak di lantai dengan kedua tangannya. Itu adalah ikan ekor kuning yang muncul beberapa kali di luar kolam akhir-akhir ini. Theo, apakah kamu pernah menjalin hubungan? Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu, Meong? Meong. Oren. Anda bajingan. Aku akan balas dendam, Meong. Berdebar. 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 Theo, yang teringat akan masa lalunya yang memalukan di mana dia ditipu oleh Oren untuk mengakui perasaannya kepada Maril karena pertanyaan. Hubungan Sejun mulai membuat ulah. Seharusnya aku tidak bertanya. Saya minta maaf. Oren, kau bajingan. Aku akan mendisiplinkanmu, Meong. Berdebar. 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 Sementara Theo melampiaskan amarahnya ke tanah. Pergi. Sejun meneriakkan nama Aileen keras ke arah langit. Kamu telah menyelesaikan misi. Kamu telah mendapatkan air mancur peringatan ulang tahun ke-100 Aileen. Yang sangat besar dan bagus sebagai hadiah penyelesaian misi. Air mancur peringatan ulang tahun ke-100 Aileen? Gedebuk. Getaran besar bergema saat air mancur besar didirikan di sebelah rumah bata Sejun. Sekilas, itu adalah tangki bundar dengan diameter 100 m, terbuat dari batu hitam berkualitas tinggi. Dan di tengah tangki, ada patung naga hitam yang dihiasi permata merah berkilauan sebagai matanya. Patung naga hitam itu meraung dengan mulut terbuka dalam postur dinamis. Seolah-olah akan bergerak hidup setiap saat. Saat Sejun melihat patung itu, kilatan mata patung naga hitam menyala dan swoosh. Air mengucur dari mulut patung naga hitam itu, membentuk pelangi yang indah. Kemudian, perlahan-lahan, patung naga hitam itu mulai berputar 360 derajat secara perlahan. Wow! Sejun berseru, mendekati air mancur untuk melihat lebih dekat. Air mancur peringatan ulang tahun ke-100 Aileen. Ini adalah air mancur yang diperintahkan oleh naga hitam besar Kaiser Pritani kepada para kurcaci untuk memperingati ulang tahun ke-100 Aileen. Pritani. Semua bahan yang digunakan berkualitas tinggi, hanya terbuat dari marmer hitam, dan patung naga hitam dibuat oleh para kurcaci yang dimodelkan. Setelah munculnya Kaisar Naga Hitam Pritani, sang pemesan, mata patung naga hitam menggunakan batu ajaib yang secara pribadi diukir oleh naga hitam Anton Pritani yang agung. Air mancur dapat membuat air sendiri atau mengambil air dari sumber dalam radius 10 km. Intensitas, arah, dan jarak semburan air dapat diatur secara bebas. Pemesan, Kaisar Naga Hitam Agung Pritani. Pencipta, Dwarf King dan bawahannya. Nilai, S. Keterampilan, produksi air LV50. Tidak ada batasan penggunaan. Administrator menara mengatakan bahwa karena ini adalah item tipe instalasi, tidak ada batasan penggunaan. Item tipe instalasi? Sejun hanya pernah mendengar tentang barang-barang semacam itu. Administrator menara mengatakan bahwa sekarang Anda dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menyiram Aileen, tapi kenapa tanda tanya skill lainnya? Administrator menara mengatakan itu karena kakek mereka tidak memberikan informasi itu. Jadi, bagaimana cara mengontrol air? Administrator menara mengatakan bahwa jika Anda menyentuh air mancur di mana saja, layar kontrol akan muncul untuk penyesuaian air. Seperti ini. Saat Sejun menyentuh dinding baskom air mancur, layar kendali muncul. Aku tidak menyukainya. Semakin Kaiser memikirkan Sejun, semakin dia merasa tidak nyaman. Itu karena kesempatannya untuk melihat cucunya, yang hanya datang setiap 10 tahun sekali, telah hilang karena pria bernama Park Sejun ini. Ayah,
Tenanglah. Berkat manusia bernama Park Sejun ini, kondisi Aileen membaik, bukan? Anton Pritani, ayah Aileen, tersenyum dan berkata pada Kaisar. Anton sangat berharap setelah melihat catatan aktivitas sistem darurat. Ini adalah pertama kalinya jantung naga Aileen membaik daripada memburuk setelah mengamuk. Namun, itu juga menyebalkan. Benar-benar menjengkelkan. Kaisar tidak menyukai kenyataan bahwa hati naga Aileen, yang tidak menunjukkan perbaikan bahkan ketika dia ikut campur, telah membaik dengan bantuan Sejun. Dia ingin membencinya, tapi dia berutang padanya. Namun, dia juga tidak menyukainya. Seperti pendulum, hati Kaisar berayun antara rasa terima kasih dan kebencian. Aku masih perlu memberinya hadiah. Saat Kaisar memikirkan apa yang harus diberikan Sejun sebagai hadiah untuk menyelamatkan Aileen. Lokasi air mancur ulang tahun ke-100 Aileen akan diubah. Air mancur ulang tahun ke-100 Aileen akan dipasang di lantai 99 menara. Apa? Lantai 99 menara? Air mancur ulang tahun ke-100 Aileen dibangun dengan susah payah oleh Kaisar untuk cucunya, yang sendirian di menara. Tetapi untuk memasangnya di lantai 99 menara. Aktifkan sistem transmisi video. Mengaktifkan sistem transmisi video air mancur ulang tahun ke-100 Aileen. Saat Kaisar menggunakan skill tersembunyi, video transmission, untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, patung naga hitam mulai berputar 360 derajat, menangkap dan mengirimkan video di sekitarnya. Video tersebut menampilkan banyak monster seperti kucing, kelinci, beruang, raksasa merah, dan minotaur hitam. Dan di antara mereka ada satu manusia. Kaisar merasa seperti dia tahu siapa manusia itu begitu dia melihatnya. Aduh. Anda. Taman. Jun. Pendulum Kaisar berayun ke arah kebencian sekali lagi, dan dia menjadi marah pada Sejun, yang telah memonopoli perhatian cucunya. Aileen, orang ini. Apa dia benar-benar hebat? Cukup hebat untuk memberinya hadiah yang kuberikan? Patung naga hitam. Tunjukkan padanya kemampuanmu. Dengan teriakan Kaisar, tatapan patung naga hitam itu beralih ke arah Sejun. Ah, jadi ini caramu melakukannya. Saat Sejun sedang menyiram ladang setelah mempelajari cara mengendalikan air mancur, berdebar, ledakan. Patung naga hitam itu tiba-tiba berubah arah dan mulai menembakkan meriam air ke arah Sejun. Ugh! Kenapa ini terjadi tiba-tiba? Sejun terkejut dengan baptisan air yang tiba-tiba. Meskipun tidak menyakitkan, dia tidak bisa mengerti mengapa itu terjadi. Aku benci air, meong. Presiden Park, hindari dengan cepat, meong. Theo yang digantung di lutut Sejun dan juga mendapat baptisan air berteriak pada Sejun. Bahkan saat basah kuyup, dia sepertinya tidak mau melepaskan lutut Sejun. Aku akan tetap bersama lutut Park Sejun sampai akhir dunia. Meo. Ledakan. Ledakan. Sejun kabur untuk menghindari meriam air untuk saat ini. Untungnya, meriam air ditembakkan sekitar 20 kali dan kemudian berhenti. Fiuh. Apa itu tadi? Sejun menggunakan air mancur lagi untuk menyirami ladang dan pergi tidur. Dan di pagi hari. Berdebar. Berdebar. Pengintai cabang pohon menyerbu lagi. Tampaknya membakar hutan barat. Memiliki efek karena beberapa pengintai cabang pohon hangus menjadi hitam. Sayangnya, dia tidak bisa menerima buff api dari Flamie. Daun Flamie, yang menggunakan api pemurnian dan api afinitas, telah berubah menjadi putih dan kuning. Flamie mengatakan bahwa daun harus berubah menjadi hijau lagi untuk menggunakan buff api lagi. Ayo pergi, teman-teman. Aku akan membantai mereka, meong. Mencicit. Kiyung. Sejun dan hewan-hewan berlari keluar untuk mengalahkan pengintai dahan pohon. Namun, mengaum.
Pertarungan berakhir segera setelah Ibu Crimson Giant Bear meraung ke arah musuh. Hanya dengan satu raungan dari Ibu Crimson Giant Bear, pengintai, cabang pohon berubah menjadi debu. Induk Crimson Giant Bear, yang bakatnya ditingkatkan setelah memakan jeli madu, memiliki bakat mengaum mana yang mendekati batas. Pertumbuhannya berevolusi menjadi auman mana yang kuat. Yah, mari kita kembali tidur. Ayo lakukan itu, Meong. Mencicit. Kiyung. Keempatnya yang tidak bisa bergerak berjalan dengan susah payah kembali ke dalam rumah. Dan mengaum. Ibu Crimson Giant berbaring, menggaruk kepalanya, bertanya-tanya. Apakah dia telah membunuh musuh terlalu cepat? Dan Sejun, yang tidak harus bertarung di pagi hari, bangun lebih awal untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Baiklah. Aileen, malam ini akan baik-baik saja, kan? Administrator menara memberitahu Anda untuk mempercayai mereka. Pada hari ke-241 terdampar, Blue Moon ke-9 Sejun semakin dekat.